Beberapa hari terakhir, publik kembali diguncang oleh insiden di sebuah SMA di Jakarta. Skenarionya sama seperti sebelumnya. Seorang siswa melakukan tindakan ekstrem, lalu media buru-buru menuding media sosial dan game online sebagai biang kerok. Siala ponsel, layar, dan dunia digital menjadi satu-satunya sumber semua masalah anak muda. Tapi, jarang sekali ada yang bertanya, di mana peran guru, kepala sekolah, dan sistem pendidikan kita? Kambing hitam seolah sudah disiapkan, bahkan sebelum masalahnya benar-benar kita pahami. Menyalahkan game dan medsos memang cara termudah menenangkan publik. Orang tua merasa lega, sekolah merasa aman, dan para pengambil kebijakan bisa menghindar dari evaluasi. Padahal, seperti kata psikolog Ratih Ibrahim, teknologi itu tidak jahat, ia hanya memperbesar apa yang sudah ada dalam diri penggunanya. Jika sistem pendidikan kita kosong dari nilai-nilai kemanusiaan, maka ruang digital hanya akan memperlebar kekosongan itu. Masalahnya bukan pada gadget, tapi pada bimbingan. Bukan pada aplikasi, tapi pada pendampingan. Bukan pada dunia virtual, tapi pada dunia nyata yang kehilangan ruang aman bagi siswa untuk didengar. Sekolah masih terlalu sibuk dengan nilai dan ranking. Guru tenggelam dalam urusan administrasi. Kepala sekolah diburu laporan, sementara anak-anak kehilangan tempat untuk berkata jujur. Saya lelah, saya takut, saya bingung. Padahal, setiap tragedi pasti diawali tanda-tanda kecil, seperti penurunan nilai, perubahan sikap, atau komentar putus asa di media sosial. Tanda-tanda itu seringkali luput. Bukan karena guru jahat, tapi karena mereka sendiri kelelahan dalam sistem yang menuntut banyak, namun memberi sedikit ruang untuk refleksi. Pakar pendidikan Munif Chatib pernah bilang, sekolah hari ini terlalu sibuk mencetak kepintaran, tapi lupa mengasah kepekaan. Kepekaan itulah yang hilang. Dan saat tragedi terjadi, yang disalahkan bukan yang lalai, tapi yang paling terlihat, yaitu game dan media sosial. Padahal, game bukan sumber kekerasan. Ia hanya cermin dari karakter pemainnya. Media sosial bukan sumber kebencian. Ia hanya memperbesar isi hati penggunanya. Kita terlalu cepat menembak cermin ketika wajah di sana membuat kita tidak nyaman. Kalau remaja lebih memilih game, mungkin karena dunia nyata tidak memberi mereka rasa pencapaian yang sama. Jika mereka lebih sering berteriak di media sosial, mungkin karena dunia nyata tak lagi mau mendengar. Guru dan kepala sekolah seharusnya menjadi penjaga kesehatan emosional remaja, bukan sekadar pelaksana kurikulum, namun sistem sering menjerat mereka dalam birokrasi yang rumit, dan pemerintah seringkali baru bergerak setelah ada korban. Padahal, sekolah semestinya jadi tempat bertumbuh. Bukan sekadar tempat belajar, tempat anak bisa gagal tanpa dihakimi, menangis tanpa dipermalukan, dan belajar tanggung jawab bukan hanya hafalan. Seperti kata Seto Mulyadi, anak-anak tidak butuh sekolah yang sempurna. Mereka butuh orang dewasa yang mau hadir dan memahami. Empati adalah inti dari pendidikan. Ia tidak lahir dari kurikulum, tapi dari kesediaan kita untuk mendengar tanpa menghakimi. Karena anak yang pendiam belum tentu malas, yang suka melawan belum tentu nakal, dan yang asyik bermain game belum tentu kecanduan. Tragedi ini harusnya menjadi pelajaran nasional, bukan sekadar berita viral. Saatnya kita berhenti mencari kambing hitam di luar pagar sekolah, dan mulai menumbuhkan taman empati di dalamnya. Karena di sanalah masa depan bangsa kita sedang bertumbuh, sunyi, rapuh, tapi selalu berharap untuk dimengerti.